Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, dalam acara ini saya akan memperjelas dalam rangka kelengkapan dari pengelolaan keuangan daerah adalah sistem atau kebiasaan penganggaran daerah berbasis kinerja atau dikenal dengan performance based budgeting. Sebagaimana kita maklumi, sudah berkali-kali juga saya menjelaskan tentang pengelolaan keuangan daerah itu, skema-skemanya, gambarannya sebagai berikut. Di sini ada 5 undang-undang. 5 undang-undang ini, pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Lalu yang kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Undang-Undang Keuangan Negara. Dan nomor 3, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pengawasan pemeriksaan keuangan negara daerah. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 2004 itu Undang-Undang Penerimaan Keuangan. Kelima undang-undang ini yang mendasari pengelolaan keuangan daerah, dan masing-masing undang-undang itu dijabarkan lagi, diatur lagi dengan peraturan pemerintah sampai kepada peraturan Menteri Dalam Negeri. Karena ini kewenangan daerah, Menteri Dalam Negeri juga ikut membuat suatu peraturan. Dan ada beberapa peraturan pemerintah, sekurang-kurangnya dari satu undang-undang itu paling kurang satu peraturan pemerintah. Tapi ada juga satu undang-undang lebih dari diatur lebih dari satu peraturan pemerintah. Kemudian karena beberapa undang-undang, beberapa peraturan pemerintah berusaha mensinergikan, menyatukan dalam suatu kesatuan yang kompak, menampung semua unsur-unsur yang penting. Peraturan-peraturan itu disebut dengan aturan itu disebut dengan omnibus regulation. Omni banyak. Jadi aturan banyak diatur dalam satu omnibus regulation, itu satu. Tapi dia mengatur banyak isinya. Ialah peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005. Kemudian terakhir ini diatur kembali dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2012. Jadi peraturan pemerintah 58 ini adalah cascading turunan terjemahan kepanjangan tangan dari undang-undang yang mengatur, yang situ diatur tentang pengelolaan keuangan daerah. Dan juga dia mencakup dari undang-undang pokok pemerintahan daerah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 diatur dalam pasal 237. Nah, kemudian PP 58 itu juga dan PP nomor 12 dia menampung Undang-Undang Nomor 10 2004. Nah, tadi saya sudah menyebut bahwa akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Dalam Negeri. Yang dulu sejak 2006 itu pengganti dari keputusan Menteri Nomor 29 tahun 2005. Dari Permendagri pertama nomor 13 tahun 2006 disempurnakan lagi dengan Permendagri nomor 59 2007, disempurnakan lagi tahun 2011 dengan Permendagri nomor 21. Nah, terakhir dengan Permendagri nomor 77 tahun 2020. Dan ini juga dia menampung dari Permendagri beberapa peraturan pemerintah, yakni PP 38 dan PP 41 tahun 2007 tentang perangkat daerah. Dan terakhir juga perangkat daerah diatur dengan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016. Jadi inilah kita kira-kira peraturan-peraturan yang membuat, yang mendasari
pengelolaan keuangan daerah. Kemudian tujuan dan desain utama penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Satu, mempertajam esensi sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kedua, memperjelas distribusi kewenangan, distribusi pembagian, distribution of authority, dan memperjelas derajat tanggung jawab. Jadi kewenangan didistribusikan, pertanggungjawaban, kejelasan pertanggungjawaban. Jadi clarity of responsibility pada level penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang ketiga, tertib urusan dan tertib pengelolaan keuangan daerah. Jadi keuangan itu administrasinya, pengurusannya, pengelolaan yang paling tinggi adalah istilah tertib urusan. Nah, kemudian kita melihat sini bahwa Undang-Undang 23, Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang terakhir, itu mengandung hak sekaligus juga kewajiban. Jadi dua sisi. Jadi kalau setiap tahun ada rencana kerja pemerintahan daerah, itu sisi ada hak, ada sisi kewajiban. Jadi hak itu ada prinsip dari money follow function. Jadi ada fungsi baru ada uangnya disiapkan di dalam KUA itu. Di KUA itu diatur tentang itu. Jadi kebijakan umum, apa yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakan, kalau dikerjakan, itu yang disiapkan uangnya. Jadi KUA. Nah, kemudian di dalam hak dan kewajiban, di dalam LKPD itu ada hak dan kewajiban, maka dikelolalah dan diimplementasikan 3 struktur APBD, pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Yang kita sebut tadi diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, judulnya itu pengelolaan keuangan daerah. Maknanya, tujuannya, hakikatnya adalah untuk mensejahteraan masyarakat, mensejahterakan seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Jadi ada 5 tujuan utamanya. Pertama ya, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kedua, memperdalam, memperluas nuansa demokratisasi. Kemudian ketiga, otonomi. Keempat, efisiensi, efektivitas sumber daya. Dan kelima, pemberdayaan. Nah, bagaimana kita pahami bahwa PP nomor 12 yang mengatur pengelolaan daerah itu sudah memperhatikan kaedah-kaedah aturan hukum yang lain. Jadi makanya tadi kita sebut PP yang 58 itu Omnibus Regulation sama dengan PP nomor 12. Karena dia sudah menampung memperhatikan aturan-aturan hukum yang lain berupa undang-undang, peraturan pemerintah, perpres, dan lain-lain. Kemudian alur dana APBN ke daerah, Bapak Ibu sebelah ini ya, ini pusat, sebelah kanan ini daerah. Ini ada skemanya, Bapak lihat ada kotak-kotak, ini APBN, anggaran pendapatan belanja negara. Ini panahnya ini belanja pemerintah pusat, panahnya ke bawah ini belanja untuk daerah. Uangnya uang dari pemerintah pusat sama-sama. Jadi belanja pemerintah pusat itu terdiri dari 1 belanja barang, 1 belanja pegawai, 2 belanja barang, 3 belanja modal, 4 pembayaran bunga dan utang, 5 subsidi, 6 belanja hibah, 7 bantuan sosial, dan 8 belanja lain-lain. Jadi pusat itu ada kementerian, ada lembaga. Jadi belanja pusat di pusat, lembaga-lembaga itu pun belanja pusat di daerah diselenggarakan oleh perangkat-perangkat pusat yang ada di daerah. Jadi ada 2 itu, yang 6 urusan absolut, urusan mutlak. Di provinsi dibentuk kanwil-kanwil, kantor wilayah, kantor daerah. Di provinsi, di kabupaten kota dibentuk kandep-kandep, kantor departemen. Itu yang 6 urusan. Kemudian di luar 6 urusan itu ada 3. Gugus pertama dikerjakan sendiri melalui unit pelaksana teknis, itu dananya di daerah itu disebut dengan dana sektoral di daerah. Kemudian kalau dilimpahkan ke gubernur itu dananya disebut dana dekonsentrasi. Jadi urusan dekonsentrasi maksudnya itu adalah urusan pusat di daerah
yang dilaksanakan oleh orang pusat. Kemudian ditugaskan ke gubernur, bupati, atau wali kota, itu dana tugas pembantuan. Jadi yang tadi saya sebut daerah ini sebelah kanan, kemudian di sini APBD. Di APBD itu juga ada dana desentralisasi, itu asalnya dari 3 dana perimbangan, dana otsus, dana penyesuaian, itu dana desentralisasi. Kemudian ada hibah, itu sumber dari belanja pusat di daerah, hibah. Kemudian dana darurat juga belanja pusat di daerah. Kemudian bagaimana akuntabilitas penyusunan anggaran kinerja. Jadi walaupun ini seakan-akan dari yang bawah ini di atas, sebenarnya ini ada prinsip 2, ada top down, ini bottom up, dari top down, bottom up. Bahasa Inggris itu kita nggak ngerti juga, bottom itu sebenarnya pinggul bagian belakang. Kenapa jadi bottom ya bahasa Inggris? Jadi yang sebelah kanan itu aspirasi masyarakat itu sudah menyatu, sudah terumus dia, itu disalurkan dan ditampung oleh DPRD. Atas penilaian pengkajian, DPRD membuat dengan kepala daerah ada KUA dan PPAS. KUA itu kebijakan umum apa yang kita tempuh, dan anggaran. PPAS karena dana kita, kemampuan keuangan negara terbatas, maka cari yang mana yang diprioritaskan dan berapa batas tertinggi daripada anggaran. Boleh disebut prioritas dan pokok anggaran. Ini kebijakan dan PPAS ini diatur, disepakati nanti antara DPRD dengan kepala daerah. DPRD diwakili oleh Manggar. Jadi Sekda menjabarkan itu, kemudian kepala daerah membawakan surat edaran tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing SKPD. Kemudian di rencana kerja itu di masing-masing dinas, badan, dan lain-lain. Nah, jadi sebelah kiri ini nanti RKA itu dikembalikan ke Sekda sebagai koordinator TAPD, tim anggaran pemerintahan daerah. Kemudian diverifikasi sudah disepakati, semua memenuhi syarat-syarat kriteria sebagaimana yang ditentukan sesuai surat edaran tadi. Itulah sebagai cikal bakal daripada rencana anggaran pendapatan belanja daerah. Itu diteruskan oleh Sekda kepada kepala daerah diteruskan kepada DPRD, dan DPRD nanti dibahas dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Itulah kira-kira akuntabilitas daripada penyusunan anggaran kinerja. Ini ada skema sedikit segitiga, ini sekedar misal aja, ini manajemen Pemda, jadi pemerintahan daerah. Pemerintahan itu termasuk DPRD dan pemerintah daerah. Pemerintahnya tidak pakai an, ini pemerintahan, jadi dua unsur. Kita lihat sini, yang puncak segitiga itu SA, di tengahnya ML, di bagian bawah Techno-Structure, Supporting Staff, Operating Core. Ini maksudnya bahwa manajemen pemerintahan daerah itu dipegang, sebelah puncaknya dikuasai oleh penguasa tertinggi yang mengatur tentang strategic impact itu kepala daerah dan DPRD. Kemudian middle line ini middle line dia saluran perintah dan saluran dari tanggung jawab. Perintah dari atasan, tanggung jawab dari bawahan. Yang ini yang technostructure, kemudian supporting staff, kemudian operating core, itu adalah technostructure itu dalam segi badan perencanaan pembangunan daerah dan yang setara dengan itu. Jadi memang dia memerlukan satu kecakapan ilmu. Kemudian supporting staff itu staff yang membantu. Istilah bantuan ini bukan bantuan seperti biasa, tapi dia memang
manajemen support, jadi seperti inspektorat. Nah, kemudian operating core inilah inti daripada kegiatan-kegiatan. Nah, itulah dinas-dinas. Jadi kepala daerah dewan, sekda, bapeda, inspektorat dan lain-lain, kemudian dinas-dinas. Jadi yang termasuk di dalam 3 kerangka ini, mungkin namanya tidak bisa saya sebut satu persatu. Nah, kemudian saya ingin menerangkan juga tentang ini D ini diklat. Diklat ini di Bintek. Di Bintek. Jadi katanya di Singapura itu setiap pegawai itu setiap tahun wajib paling kurang diklat 1 kali setiap tahun, paling kurang tiap pegawai. Jadi bagaimana kita membagi jenis diklat pegawai itu jenis yang begitu banyak, tapi itulah Singapura. Gaji pegawainya gaji yang tertinggi baik di perusahaan apa sekalipun, konon. Jadi ini rumusnya D tadi diklat adalah sama dengan M tambah 1 M-nya apa? Kalau terjadi perpindahan mutasi. Jadi kalau setiap dia mutasi, berapa kali dia mutasi? 5 kali. Maka harus mutasi tambah 1, mutasi terakhir tambah 1 diklatnya. Untuk dia memperoleh pengetahuan di tempat yang baru. Saya melihat ini Permendagri nomor 24 2013, ini Permendagri yang terakhir ini dalam rangka perintah merekrutmen tenaga-tenaga akuntan. Sebelum ini sudah berapa kali Permendagri yang mengatakan supaya daerah-daerah merekrut tenaga-tenaga akuntan. Merekrut, karena 64 2011 ini ada SAPD, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Kemudian setiap tahun, karena apa? Karena SKPD itu merupakan entitas akuntansi. Nah, pelaksana entitas akuntansi di SKPD itu adalah namanya PPK. Jadi PPK itu di dalam daerah PPD itu tidak lain adalah pejabat penata usahaan keuangan. Nah, dialah sebagai pelaksana entitas, kewajiban entitas tadi sebagai pelaksana akuntansi. Jadi orang-orang yang PPK, orang-orang yang penata usaha keuangan, siapa yang tugas itu dia harus setidaknya memahami, kalaupun dia tidak akuntan, setidaknya dia harus merekrut bawahannya sebagai beberapa orang untuk akuntan sebagai pelaksana daripada akuntansi. Itulah Permendagri 64 dan gambaran daripada manajemen Pemda. Kemudian esensi pengelolaan keuangan daerah. Esensi pengelolaan daerah itu memungut pajak retribusi, undang-undangnya terakhir adalah memperoleh dana perimbangan ini mutlak, kemudian 3 melakukan pinjaman. Dan dana perimbangan keuangan itu pembagiannya berapa persennya ada tersendiri, mudah-mudahan kapan ada bisa nanti saya tanyakan kepada Bapak dan Ibu. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa memungut retribusi sekarang ini di daerah, dasar daripada ini yang 3 ini ada undang-undang kita sudah sebut di depan tadi, Undang-Undang 23, PP 58, PP 12, PP 41, 13, ada PP 37, dan satu lagi Permen 13, 59, Permen 32 ini tentang hibah ini, Permen lagi 39, Permen lagi 14, Permen lagi 21, penyempurnaan dari Permen 59, kemudian Permen lagi 64 dan 13 tadi SAPD, Sistem Akuntansi Daerah, dan Permendagri nomor 77 2020 tentang pengelolaan keuangan daerah. Nah, jadi di sini kita lihat tadi yang di depan tadi sudah dijelaskan urusan pemerintahan. Jadi terbagi 3, absolut, konkuren, itu terbagi 2, wajib dan pilihan, kemudian urusan pemerintahan umum. Jadi absolut ini hanya pemerintah pusat yang melaksanakan, tidak dibagi kepada pemerintah daerah. Kalau yang konkuren ini 3-3, pusat oleh provinsi iya, kabupaten kota iya. Pemerintahan umum ini untuk provinsi. Jadi tadi ada hak, ada kewajiban, ada pendapatan belanja, ya dikelola di dalam pengelolaan keuangan daerah. Kemudian sinkronisasi program pusat daerah wajib mengelola anggaran secara efisien dan efektif, wajib menyampaikan laporan keuangan yang akuntabel, namanya LKPD. Jadi di dalam urusan-urusan wajib itu ada urusan yang menyangkut pelayanan dasar.
seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan jaminan sosial. Nah, jadi dari sini apa sih yang menjadi tujuan otonomi daerah? Nah, di depan tadi sudah juga ada 5 faktor tadi, peningkatan kesejahteraan masyarakat antara lain. Jadi tujuan otonomi daerah antara lain satu, efisiensi dan efektivitas sumber daya daerah. Jadi sumber daya terpisah di sumber daya alam, sumber daya manusia. Kemudian pelibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan daerah, melibatkan dari unsur-unsur masyarakat, ada yang katanya LSM, ya lembaga swadaya masyarakat, ya guyonnya kata LSM itu apa Pak? Lembaga suara miring. Oh begitu, nah, itu guyon aja, tidak benar itu. Kemudian peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. Itulah tujuan otonomi. Oto sendiri, nomos mengurus sendiri. Jadi di daerah itu ada otonomi daerah. Kemudian kondisi objektif sistem penganggaran. Jadi sebelum Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 2002 dan Undang-Undang Nomor 7 2003, 5 faktor. Pertama, orientasi pada pengendalian pengeluaran. Jadi bagaimana pengeluaran dikendalikan, bukan bagaimana dia mencapai tujuan. Jadi beda dengan yang sekarang. Yang tadi kita sebut berbasis kinerja, ada outcome. Jadi orientasi pada pengendalian pengeluaran, expenditure control oriented. Dua, dikotomi rutin dan pembangunan yang tidak jelas atau ambiguity on distinction between capital and revenue. Jadi ambiguity dalam perbedaan antara modal dan penghasilan yang kita peroleh, expenditure, ya, pembelanjaan. Kemudian 3, basis alokasi yang tidak jelas. Allocation base is not clear. Jadi basis alokasi berapa ini tidak jelas kriterianya. Nah, ya, sudah jelas, cuma ya itu tadi. Keempat, cenderung tidak fleksibel. Jadi apa ini right-nya undang-undang, rigid, kaku. Kelima, orientasi hanya 1 tahun anggaran, short term perspective. Ini pengalaman saya dulu pada saat ZOB, apa itu ZOB? Zero ZBB, Zero Based Budgeting. Jadi tahun anggaran itu dimulai 1 April, berakhir sampai 31 Maret tahun berikutnya. Jadi pada saat, karena tadi orientasi pengeluaran, pengendalian pengeluaran saja, jadi karena dia zero based budgeting, di akhir tahun anggaran harus kembali ke titik nol. Jadi kembali nol. Kalau tidak habis, ya dianggap habis. Maka tanggal 1-nya nanti diulang lagi dari nol lagi. Nah, jadi masalahnya di mana? Masalahnya sangat besar. Pada bulan Desember itu triwulan ketiga. Itu triwulan ketiga, Desember itu buru-buru bagaimana akal supaya uang sisa yang triwulan keempat itu dihabisin. Nah, diatur di sedemikian. Nah, jadi tidak positif, tidak tidak sehat lah. Nah, jadi itu ada 5 faktor, orientasi pada pengendalian pengeluaran, kemudian dikotomi rutin pembangunan yang tidak jelas, basis alokasi tidak jelas, cenderung tidak fleksibel, dan kelima orientasi hanya 1 tahun anggaran, short term perspective. Bagaimana keunggulan? Kita pakai ini, itu ada kelebihan, ada keunggulan. Apa keunggulan? Pertama, dia fokus pada hasil. Output kegiatan, setiap kegiatan ada output. Tapi belum tentu setiap kegiatan harus ada outcome. Outcome itu beberapa kegiatan digabung. Gabung dulu baru dia menghasilkan outcome, hasil. Jadi misalnya makan pel ini bahwa sehat, otak belum tentu. Obat itu salah satu upaya untuk memberi kesehatan tubuh. Kalau tubuh sudah sehat dan faktor lain, maka peningkatan produktif seorang manusia. Nah, kemudian kedua, dia lebih fleksibel, ya, lebih tidak begitu kaku. Kemudian mudah dilacak, ditelusuri. Keempat, lebih dapat evaluasi. Kelima,
mempermudah pengambilan keputusan. Keenam, perspektif jangka menengah, jangka panjang. Kemudian kerangka pengeluaran jangka menengah, mid-term tadi expenditure. Kemudian prasyarat apa? Jangan kita hanya melihat keuntungan saja, melihat kebaikan saja, tapi apakah kita mampu melakukan? Kita kaji dulu syarat-syaratnya. Jadi ada 8 syaratan itu. Era persyaratan penerapan berbasis kinerja. Pertama, kejelasan sasaran strategis. Makanya di dalam RPJMD nanti diacu oleh SKPD ada renstra strategis 5 tahun, kemudian dijabarkan dalam tiap-tiap tahun rencana kerja. Jadi ada kejelasan sasaran strategis. Kedua, pengembangan dan ketersediaan indikator kinerja. Ketiga, adanya keterkaitan yang jelas antara sasaran strategis dengan indikator kinerja. Keempat, akuntabilitas dan laporan akuntabilitas kinerja mendekatkan kepada outcome to results. Kelima, perlu perencanaan lebih awal guna mencapai konsensus. 6, leadership untuk mempromosikan perubahan. Ketujuh, perencana, pelaksana, pengawas, dan evaluator mempunyai mindset yang sama, mempunyai pikiran yang sama. Kedelapan, invisible cost rendah atau dihilangkan. Jadi ada pengeluaran-pengeluaran ongkos yang tidak jelas. Kemudian faktor kunci utama tentang kesuksesan penerapan anggaran berbasis kinerja. Faktor kunci-kunci utamanya. Pertama, similar oriented on result. Jadi orientasi yang sama pada hasil tanpa menyampingkan proses. Kedua, annual performance plan. Penerapan rencana kinerja tahunan. Kinerja, performance. Ketiga, performance indicator. Pengembangan indikator kinerja. Keempat, performance data collection system. Jadi sistem pengumpulan data kinerja. Bagaimana konsekuensi dan dampak penerapan anggaran berbasis kinerja? Jangan kita hanya melihat keuntungan saja. Kita harus kaji juga apa konsekuensi, apa ancaman-ancaman sistem SWOT ke depan, apa kelebihan, apa kekurangan, kemudian ancaman-ancaman, ada peluang-peluang. Pertama, perubahan klasifikasi anggaran dan interpretasinya dengan standar akuntansi pemerintah. Kedua, perubahan aturan yang dikaitkan dengan fleksibilitas anggaran. Ketiga, restrukturisasi program pemerintah. Ini konsekuensi yang tiga ini. Jadi kita harus memikir itu juga. Kemudian paradigma baru keuangan daerah. Ada 6. Pertama, meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik. Jadi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah padanya. Jadi pelayanan publik. Yang 3E tadi, E pertama ekonomi, E kedua efisiensi, E ketiga effectivity. Kemudian transparan, akuntabel, dan responsif. Kedua, penerapan 5 undang-undang, 3 undang-undang pemerintahan daerah, 22, 32, 22, 99, 32, 2004, 23, 2014, kemudian 25, 2004, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 33, 2004, Perimbangan Keuangan. Ketiga, APBD yang berorientasi kepada kepentingan publik. Keempat, APBD disusun dengan pendekatan kinerja. Kelima, adanya keterkaitan erat antara decision maker di DPRD
pengambil keputusan di DPRD dengan perencanaan operasional oleh pemerintah daerah dan penganggarannya oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Keenam, terdapat upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD, sistem prosedur pengelolaan keuangan daerah, lembaga-lembaga keuangan daerah, dan unit pengelolaan pelayanan publik dalam pengambilan kebijakan. Inilah 6 paradigma baru tentang keuangan daerah. Kemudian pendekatan penyusunan APBD menurut Undang-Undang 17 dan Undang Nomor 1 ada medium terms expenditure framework, jadi kerangka pengeluaran jangka menengah tadi, unified budget, jadi ada kesatuan, tidak dibedakan satu, kemudian performance budget tadi berbasis kinerja, perencanaan dan penganggaran APBD sesuai dengan apa dasar-dasarnya yang kita ulang tadi, Undang-Undang Nomor 17, Undang-Undang Nomor 1, Undang-Undang Nomor 12 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. Jadi pembentukan perundang-undangan diatur terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2014. Kemudian Undang-Undang 25, Undang-Undang 32, Undang-Undang 33, PP 58, ini dengan PP 12 sama Permendagri 13 5921, Undang-Undang ini harusnya nomor 23 terbalik. Yang 32 ini 2004, karena tahunnya sudah tambah 10, jadi nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. PP nomor 12 tahun 2019 tentang keuangan daerah, nomor 13 Permendagri 77 tahun 2020. Kemudian ini tentang perencanaan daerah. Jadi perencanaan daerah itu terakhir nanti ada Permendagri nomor 86 tahun 2017, bahwa perencanaan daerah itu nanti dia berbentuk jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Jadi dia harus disusun sesuai dengan kewenangan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional. Jadi ada undang-undang tadi, SPPN, Undang-Undang 25 nomor 25 tahun 2004. Kedua, ada yang jangka panjang RPJPD, jangka menengah RPJMD, dan jangka pendek RKPD tahunan. Ketiga, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian. Keempat, lengkap di Permendagri nomor 54 tahun 2010 diganti diubah sempurnakan dengan Permendagri nomor 86 tahun 2017. Nah, lingkup perencanaan yang tadi ada 5 jenis, yang RPJPD panjang daerah 20 tahun, RPJMD dulu namanya Renstra di 5 tahun, kemudian ada Renstra SKPD 5 tahun juga, kemudian ada RKPD 1 tahun, dan di SKPD rencana kerja SKPD 1 tahun. Kemudian alur perencanaan program, jadi yang ini di sebelah atas pemerintah pusat, sebelah bawah pemerintah daerah. Ini ada bagian sebelah biru sebelah kiri, sebelah kanan ada putih. Jadi yang biru sebelah kiri itu perencanaan program, sebelah kanan itu penyediaan uang atau penganggaran. Jadi kita lihat tadi RPJP nasional tadi yang 20 tahun dijabarkan dalam RPJM nasional 5 tahun. Nah, jadi RPJM nasional negara, pemerintah, ini masing-masing menteri punya rencana juga yang mengacu berpedoman kepada RPJM. Jadi rencana strategis 5 tahun masing-masing kementerian lembaga. Nah, jadi dijabarkan di dalam rencana kerja tahunan yang berpedoman kepada rencana itu. Dan dari situ lahirlah RKA, rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga yang berpedoman kepada rencana kerja kementerian lembaga. Nah, jadi RKA Kuncang ini sebagai cikal bakal inti daripada rancangan anggaran pendapatan belanja negara. Nah, jadi nanti dibuat lagi rincian APBN-nya. Kalau APBN ya ada rincian APBN di pusat.
Kemudian yang tadi ini RPJP Nasional 20, RPJP Nasional 5 tahun tadi, kemudian setiap tahun ini rencana kerja pemerintah. Untuk daerah di bawah ini RPJP Nasional, EPJ tambah daerah. Yang 5 tahun RPJM daerah dijabarkan dalam tiap tahun namanya RKPD. RKPD disusunlah nanti ke KUA PPAS, KUA PPAS itu menjadi pedoman, nanti dikeluarkan surat edaran oleh kepala daerah dari dasar KUA PPAS. Ini kan prioritas pelapon anggaran, disusunlah, dibuatlah nanti semacam RKA SKPD. SKPD ini cikal bakal daripada rancangan anggaran pendapatan belanja daerah. Nah, kemudian dijabarkan dengan peraturan kepala daerah. Jadi saya sebut tadi yang biru sebelah kiri perencanaan program, di sebelah kanan penganggaran. Jadi kebijakan umum dan penganggaran. Nah, kemudian ini rencana jangka panjang nasional daerah harus sinkron. Kalau nasional itu tujuan nasional dalam visi dan misi arah kebijakan, kemudian di daerah juga harus dijabarkan dengan visi dan misi di daerah. Jadi penjabarannya. Jadi yang di daerah itu mengacu kepada yang nasional. Kemudian kerangka jangka menengah adalah kalau nasional dijabarkan dengan visi, misi. Jadi visi, misi, program presiden berhubungan kepada RPJP nasional. Dari visi misi arah kebijakan berpedoman kepada RPJP. Kemudian juga di daerah berpedoman kepada Renstra RPJP daerah dan Strada atau RPJMD. Ini karena istilah lama. Itu ada visi, ada misi, arah kebijakan. Kemudian rencana strategik 5 tahunan tadi. Ada kita sanggung tadi yang namanya tadi strategic effect. Jadi ini ada Renstra Kementerian, ada Renstra SKPD. Nah, Kementerian berpedoman kepada RPJM nasional. Jadi visi misi, tujuan, strategi, dan kebijakan, program-program kegiatan indikatif. Sama dengan yang ada di daerah, ada visi misi, tujuan, strategi, dan kebijakan, program-program, dan kegiatan indikatif. Apa itu visi? Visi itu merupakan rumusan umum keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Jadi mewujudkan terciptanya titik-titik itu misi. Kemudian pandangan jauh ke depan, kemana organisasi itu harus dibawa agar dapat mempertahankan diri, agar dapat eksis. Dia bersifat antisipatif dan inovatif, menampung. Jadi keinginan-keinginan daripada masyarakat di depan tadi sudah kita jelaskan, memberikan gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan. Visi dari suatu organisasi haruslah visi bersama yang mampu menarik, menggerakkan anggota organisasinya untuk komit terhadap visi tersebut. Dan strategik merupakan langkah-langkah berisikan program-program yang indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Contoh, meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat Kabupaten E. Itu strategi di bidang kesehatan. Kebijakan merupakan arah tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan visi dan misi. Itu kebijakan. Kemudian contoh, kebijakan peningkatan SDM bidang kesehatan yang berkualitas dan terampil. Nah, program instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi atau satuan kerja perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat. Contohnya fungsi kesehatan tadi, peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga medis di puskesmas atau puskesmas rawat inap. Nah, kegiatan penjabaran dari program
Kemudian tindakan dilaksanakan sesuai dengan program yang dicanangkan untuk memperoleh keluaran atau output dan hasil tertentu atau outcome yang diinginkan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Jadi input diproses, input dengan proses, SDM, dana, peralatan, dan teknologi diproses itu. Jadi contohnya pelatihan manajemen puskesmas. Contohnya pelatihan bagi para bidan dan tenaga medis di puskesmas. Ketiga, pelayanan imunisasi terhadap penyakit menular. Keempat, pelatihan tenaga penyuluhan kesehatan, dan kelima misalnya ada penerapan BLUD bagi puskesmas. Ini tentang penyusunan dan penetapan perda. Kita sudah berulang-ulang kita tayangkan ini. Di sini kebijakan pembangunan nasional keuangan daerah harus sinkron. Jadi Bangnas nasional sinkron. Jadi kita lihat tadi RPJMD 5 tahunan. Nah, kemudian kan itu ada kerangka ekonomi makro, prioritas pembangunan di jaring penjaring asmara, musyawarah Kementerian Pembangunan Nasional itu dari yang 5 tahun tadi dipilah-pilah menjadi setiap tahun namanya rencana kerja pemerintah daerah. Rencana kerja daerah itu nanti dia membuat atau disusun KUA dan PPAS. KUA PPAS disepakati dengan nota kesepakatan antara DPRD dan eksekutif. Jadi tadi ini ada Renstra SKPD, ada Renja SKPD. Jadi Renstra dengan Renja satu-satu SKPD membuat rencana kerjanya. Nah, kemudian nanti dia menyusun RKA sesuai dengan surat edaran kepala daerah. Di situ membuat juga standar harga, standar satuan biaya SAW, standar satuan biaya, standar satuan harga, dan hal-hal lain yang sesuai edaran kepala daerahnya sesuai atau sebagai pelaksanaan juga dari petunjuk dari Menteri Dalam Negeri dalam penyusunan APBD tahun berikutnya. Jadi RKA diverifikasi oleh DAPD, RKA-nya sudah nanti sesuai, kemudian jadi sah jadi RKA, kemudian sebagai cikal bakal daripada rancangan anggaran pendapatan daerah. Jadi rancangan itu diserahkan kepada pengajuannya kepada DPRD, nanti DPRD melakukan pembahasan di sidang paripurna. Kemudian terdapat semacam pertanyaan-pertanyaan kepada kepala SKPD, kepada eksekutif, ada klarifikasi APBD, dan seterusnya sudah matang disosialisasikan kepada masyarakat. Nah, di dalam sidang DPRD terjadilah kesepakatan persetujuan tentang rencana peraturan daerah tentang APBD, kemudian diserahkan pada pejabat lebih tinggi untuk dievaluasi. Sudah selesai evaluasi, maka turunlah persetujuan, maka tanda tangan perda, barulah dilaksanakan atau pelaksanaan APBD. Nah, bagaimana siklus alir dari pengelolaan keuangan daerah? Sebelumnya sudah saya bahas tentang alir pengelolaan keuangan daerah, tapi tidak mencantumkan ini skema gambar-gambar seperti ini, tidak mencantumkan. Jadi di sini alirnya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pengawasan. Jadi di sini ada 5 saja, can lak taut tanggung-jawaban pengawasan. Padahal sudah kita bahas kemarin bahwa pengelolaan keuangan daerah itu perencanaan, terus penganggaran, baru pelaksanaan, baru penatausahaan, baru tanggung-jawaban, baru pengawasan. Jadi menurut bagan ini perencanaan dulu. Ada RPJMD 5 tahunan dijabarkan dalam RKPD per tahun. Ini RKPD sumber Pak inspirator untuk KUA PPAS. KUA PPAS nanti ada nota kesepakatan antara DPRD dan eksekutif.
oleh kepala daerah dikeluarkanlah surat edaran pedoman penyusunan RK-RKPD mengacu kepada pedoman teknis dari Menteri Dalam Negeri. Nah, barulah disusun RKA, sudah susun RKA, dievaluasi oleh TAPD, tidak ada masalah, sempurna, adalah rancangan APBD. Rancangan APBD dibahas di DPRD, disetujui bersama lahirlah APBD. Jadi yang perencanaan itu ada aspek teknis dan ada aspek politik. Politis karena ada tadi ini nota kesepakatan dari Dewan Perwakilan Daerah atau DPRD. Kemudian kepada pelaksanaan, jadi sesudah APBD ditangani oleh kepala daerah, maka 3 hari PPKD memberitahukan kepada semua kepala SKPD supaya menyusun rancangan DPA dan rancangan anggaran kas. 6 hari harus diserahkan, dikembalikan kepada PPKD. Nah, nanti sudah dirancang DPA masing-masing, yang mudah-mudahan ya copy paste dengan RKA, mudah-mudahan. Nah, kemudian diverifikasi oleh TAPD, sudah sertifikasi DPA disahkan oleh PPKD atas persetujuan Sekda. Nah, kemudian itulah sebagai dasar pelaksanaan anggaran. Jadi ini pelaksanaannya hanya menyangkut teknis seluruhnya. Jadi ada pendapatan, ada belanja, ada pembiayaan. Nah, sudah 6 bulan ya, selesai 6 bulan kita laksanakan, harus dibuat laporan realisasi semester pertama. Nah, kalau nanti atau bulan Agustus, November itu ada perubahan APBD, ada 3 faktor nanti kenapa harus diubah. Itu pelaksanaan penatausahaan, inilah penatausahaan identik dengan akuntansi pekerjaan. Tadi pencatatan, pengolongan, pengikhtisaran, pengungkapan, itu akuntansi dilakukan oleh akuntan, itu baru disebut akuntansi. Ini ada penatausahaan pendapatan dilaksanakan oleh bendahara penerimaan, penatausahaan belanja dilakukan oleh bendahara. Kemudian ada kekayaan dan kewajiban daerah, itu ada kas umum, piutang, investasi, barang-barang, dana, cadangan, utang. Nah, jadi ini semua ditata usahakan, disebut akuntansi keuangan daerah. Kemudian pertanggungjawaban akuntansi keuangan daerah, nanti di LKPD ada ini unsur-unsur LKPD dengan kandungan-kandungannya. Dulu hanya 4, sekarang ada 7. Perkembangan, ada dulu basis kas, sekarang basis akrual. Jadi akrual, kalau kita mau belanja pakai kartu kredit, itu bentuk akrual. Jadi sudah sama dengan kita mau uang kontan. Jadi pertama LRA, kedua neraca, ketiga LO, laporan operasional, keempat laporan perubahan ekuitas LPE, kelima laporan saldo anggaran lebih, keenam laporan arus kas, ketujuh caleg catatan atas laporan keuangan. Ini LKPD sebelum diserahkan pada BPK direview oleh inspektorat. Mudah-mudahan bahasanya sama, tujuannya sama, dan reviewnya berkualitas, sehingga nanti hasil dari LKPD mudah-mudahan unqualified. Nah, sore itu diperiksa oleh BPK. Setelah selesai, maka dibuatlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban. Kemudian pengawasan. Bentuk pengawasan itu bisa bukan, ada beberapa aspek di bidang pengawasan, termasuk pada pemberian pedoman, pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan. Kemudian pengawasan terhadap pelaksanaan perda tentang APBD oleh Dewan yang terhormat. Kemudian ada pengendalian intern, SPIP ada. Kemudian pemeriksaan ekstern itu dari BPK. Dari pemeriksaan intern, ada intern sempit, ada intern luas. Nah, kalau pemeriksaan ekstern, bisa saja pemeriksaan intern luas itu menjadi pemeriksaan ekstern sempit. Jadi nanti ada penjelasan tersendiri. Nah, kemudian proses penyusunan APBD
Jadi kita sudah jelaskan tadi, ini sekedar gambaran ulangan. Ya, RPJMD 5 tahun tadi, tahunan per tahun. RKPD dasar daripada KUA dan PPAS, dan dasar pada pembuatan RKA adalah surat edaran kepala daerah tadi, tapi dia mengacu kepada KUA PPAS awal. Nah, di RKA, maksudnya buat RKA inilah cikal bakal rancangan anggaran pendapatan belanja daerah sudah dibahas oleh DPRD, namanya APBD. Nanti kepala daerah mengeluarkan peraturan kepala daerah perkada tentang penyaluran APBD. Sudah diabarkan APBD, sudah disahkan tadi tanda tangan, maka disuruhlah IPA SKPD. Jadi RKA, rencana kerja dan anggaran, kemudian DPA, dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja masing-masing. Nah, pengertian kebijakan umum PBD adalah sasaran dan kebijakan daerah dalam 1 tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan RAPBD dan RPO, rencana perubahan APBD. Jadi pengertian kebijakan apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita tempuh. Kemudian prioritas-prioritas mana yang harus kita dahulukan. Kita buatkan itu namanya kebijakan umum, baru kita susun anggaran untuk mendukung sebagai pelaksana dari kebijakan umum, itu namanya APBD. Itulah pengertian kebijakan umum APBD. Jadi akan apa yang kita capai dengan berapa uang yang kita siapkan. Nah, kemudian contoh rumusan KUA ini dari 1 sampai 15. Ini ya, kalau mau disebut contoh boleh, kalau tidak perbandingan boleh. Karena kalau contoh harus maju pada ini belum tentu semua sepakat dengan ini. Silakan masing-masing punya kondisi di daerah masing-masing. Jadi ada 15. Pertama misalnya keterlaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum lokal pada tingkat pencapaian 90%. Ini persentasenya ada indikator, ada ketentuan berapa besar, ada hal-hal yang mendukung otot-otot apa yang berapa besarnya. Kemudian peningkatan daya serap kurikulum nasional, kurikulum lokal, dan tingkat pencapaian 70%. Dan seterusnya sampai ada 15 acuan contoh. Nah, 15 ini terutama tidak ada 13, 14, 15 tidak mungkin dilaksanakan. Apa itu? 13 ini ketersediaan pembiayaan anggaran yang berasal dari pemerintah dan swadaya masyarakat. Swadaya masyarakat ini tidak mutlak. Tapi yang mutlak ini adalah dari pemerintah. Kemudian ke-14, peningkatan kehadiran guru, tenaga administrasi, tenaga kependidikan lainnya, dan siswa pada tingkat pencapaian 90%. Ke-15, peningkatan tertib administrasi dan kinerja sosial pada tingkat pencapaian 90%. Ini contoh acuan. Nah, kemudian prioritas. Jadi tadi kan ini kebijakan umum, ya, rumusan KUA, kebijakan umum, rumusannya prioritas dan suatu upaya pengutamaan sesuatu daripada yang lain. Ini dulu udah banyak, tapi yang ini itu prioritas. Prioritas merupakan proses dinamis dalam pembuatan keputusan yang saat ini dinilai paling penting dengan dukungan komitmen untuk melaksanakan keputusan tersebut. Penetapan prioritas tidak hanya mencakup keputusan apa yang penting untuk dilakukan, tetapi juga menentukan skala atau peringkat wewenang. Ya, prioritas ada peringkat, skala, urusan, fungsi, atau program dalam fungsi-fungsi yang harus dilakukan lebih dahulu dibandingkan program atau kegiatan yang lain. Tujuan prioritas, kenapa harus ada prioritas? Ya, karena uang kita memang terbatas. Sedangkan yang akan kita capai banyak. Bagaimana supaya lebih efisien ekonomi. Jadi tujuan prioritas itu sepenuhnya skala, scale, ukuran, dan lingkup kebutuhan masyarakat yang dianggap paling penting dan paling luas jangkauannya.
agar alokasi sumber-sumber dapat dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif, mengurangi tingkat risiko dan ketidakpastian. Tersusunnya program atau kegiatan yang lebih realistis. Kemudian PPAS, pelapor anggaran sementara. Nah, ini karena ini prioritasnya sudah di sini, nah, ini tinggal plafon. Walaupun kita gabungkan prioritas plafon anggaran sementara. Ini yang plafon, dan yang prioritas depan. Jadi plafon itu adalah jumlah rupiah batas tertinggi yang dapat dianggarkan oleh tiap-tiap fungsi atau tiap-tiap satuan kerja pangkat. Plafon anggaran yang disepakati oleh pemerintah daerah dengan DPRD bersifat sementara, dalam arti bahwa plafon anggaran harus ditindaklanjuti dengan peraturan kepala daerah agar dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah. Nah, struktur APBD, ada pendapatan, ada belanja, yang lama masih ada belanja tidak langsung, yang sekarang ada arah, kemudian pembiayaan, penerimaan pengeluaran, dan pembiayaan neto. Kemudian struktur pendapatan, PAD, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah. Jadi PAD ada 4, hasil pajak, hasil retribusi, hasil pengeluaran kekayaan daerah yang disahkan, lain-lain PAD yang sah. Kemudian dana perimbangan, DBH, DAU, DAK. Kemudian lain pendapatan daerah, dana darurat dari pemerintah, hibah, bantuan keuangan bagi hasil dari provinsi. Kemudian struktur belanja, yang ini yang lama, dulu ada belanja langsung, ada belanja tidak langsung. Nah, ini kita satukan, nanti kita akan uraikan tentang apa berdasarkan Permen 12, PP nomor 12 dan Permen 7, nanti kita akan lebih rinci. Jadi sekarang tidak saya uraikan, mohon maaf. Kemudian struktur pembiayaan, penerimaan pembiayaan, silpa tahun anggaran lalu, tahun rekening dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah, kelima penerimaan piutang daerah. Kemudian pengeluaran pembiayaan, pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, pembelian kembali obligasi daerah, penyertaan modal investasi daerah, kemudian utang daerah, transfer ke rekening dana cadangan. Kita maklumi kalau kita menerima pembiayaan itu menimbulkan beban, tapi sebaiknya kita mengeluarkan pembiayaan untuk manfaat. Ini penerimaan, jadi jangan kita senang, wah kita terima pembiayaan. Tidak, karena itu merupakan utang. Penerimaan utang, merupakan beban utang. Tapi kalau kita bayar, ada hasil yang dari pembayaran. Kemudian pembiayaan itu. Belanja daerah disusun menurut fungsi, organisasi, program, dan kegiatan. Kemudian menurut fungsi disusun berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Menurut organisasi disusun menurut berdasarkan SKPD yang bertanggung jawab. Kemudian menurut program kegiatan sesuai dengan kebutuhan dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD. Kemudian menurut jenis disusun sesuai dengan kebutuhan SKPD. Nah, lampiran raperda tentang APBD ada 10. Ringkasan APBD menurut fungsi dan organisasi. 3. Rincian APBD menurut fungsi organisasi program kegiatan dan jenis pendapatan, belanja, biaya. 4. Rekap belanja langsung. Nah, ini yang 4 yang tidak lagi. Kemudian nanti daftar jumlah pegawai pergolongan dan penyamatan. Ke-6 daftar piutang daerah. Jadi ke-6 ini ya, karena tadi hilang ini. Daftar penyertaan modal, daftar aset tetap, daftar dana cadangan daerah, dan daftar pinjaman daerah. Nah, ini lampiran peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, ringkasan penjabaran anggaran pendapatan daerah, pembiayaan daerah, kemudian 3 penjabaran APBD fungsi, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis objek, rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kemudian ini proses evaluasi, ini yang dirasakan produk APBD provinsi yang dievaluasi oleh Menteri dalam diri, kemudian ini produk evaluasi oleh Gubernur terhadap APBD kabupaten dan kota.
Jadi ini Raperda, ini ada dua dia, kalau setuju, kalau tidak setuju, kalau setuju, kalau tidak setuju, kalau tidak setuju dibahas sama ada dibuat rancangan peraturan bupati wali kota. Kemudian di sini ada disahkan oleh gubernur, mudah-mudahan karena ini setiap tahun sama saja, tekniknya tinggi apa segala macam. Ini gambaran, jadi akhirnya nanti oleh gubernur dilaporkan mudah-mudahan karena ini tadi kan APBD kabupaten kota. Dan saya katakan tadi SDM kita yang bergerak di bidang penyusunan ini sudah hafal, jadi punya pengalaman dan punya pengalaman. Jadi saya kira tidak ada hal-hal yang membuat sesuatu pekerjaan yang memperlambat atau sebagai penghambat. Kemudian evaluasi Raperda, APBD, dan peraturan kepala daerah penjabaran. Kemudian yang telah disetujui bersama tentang DPRD dalam sidang 3 hari setelah tanggal persetujuan, maka rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran ditetapkan oleh gubernur atau bupati sampaikan kepada menteri yang untuk provinsi, pada gubernur untuk kabupaten kota untuk dievaluasi. Jadi sketsa yang tadi ini penjelasannya. Menteri dan gubernur menyatakan bahwa hasil evaluasi paling lambat sehingga harus 15 hari terhitung sejak diterima kedua rancangan itu. Bila hasil evaluasi rancangan menyatakan bertentangan dengan kepentingan umum, jadi itu salah satu dasar adalah kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan kepala daerah DPRD bersama melakukan penyempurnaan terhadap catatan-catatan dari pengevaluasi tadi. Jadi 7 hari setelah diterima pernyataan tersebut harus diperbaiki. Kemudian Menteri Gubernur berhak membatalkan Raperda dan peraturan kepala tersebut. Dan menyatakan kalau dibatalkan, pelaksanaan APBD berdasarkan pagu tahun sebelumnya, tertinggi-tinggi tahun sebelumnya. Gubernur menyampaikan hasil evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri. Ada perubahan dapat dilakukan apabila ada 4 faktor. Kalau terjadi perkembangan tidak sesuai dengan asumsi umum dari APBD. Kedua, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar organisasi, kegiatan, jenis belanja. Ketiga, keadaan yang menyebabkan sisa lebih anggaran tahun lalu harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan SILPA, I-nya kecil, LPA, SILPA itu. Kalau I besar, itu tahun yang berjalan. Ini SI kecil, berarti tahun lalu. Kemudian penetapan perda perubahan APBD yang lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Tahun anggaran berakhir 31 Desember, November, Oktober. Jadi berarti antara September dan Agustus. Kemudian jadwal perencanaan, saya jelaskan jadwal ini mudah-mudahan sama dengan jadwal yang ada di dalam Permendagri 77 dan Peraturan Pemerintah nomor 12. Mudah-mudahan sama. Nanti saya akan Bapak Ibu cermati lagi lebih detail. Jadi ini ada 14 jadwalnya, jadwal penyusunan RKPD, jadwal penyusunan kebijakan umum KUA, kemudian penyampaian KUA pada SKPD, kepada DPRD, pembahasan kebijakan umum dan PS dengan DPRD, penyusunan RKA, evaluasi RKA oleh DPRD, penyusunan Raperda APBD dan rencana peraturan kepala daerah tentang penjabaran, kemudian penyebarluasan Raperda tentang sosialisasi kepada masyarakat, kemudian pengajuan Raperda tentang APBD, pembahasan Raperda APBD persetujuan bersama DPRD, penyampaian Raperda APBD, perancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, evaluasi Raperda, kemudian penyempurnaan hasil evaluasi pengesahan Raperda APBD. Jadi ini jadwalnya waktu dari ini sampai dengan bulan Maret
Juni, dan seterusnya. Ini minggu keempat bulan Desember pengesahan raperda. Jadi minggu keempat, tanggal 1 tahun berikutnya sudah, mudah-mudahan sudah bisa. Walaupun tidak, minggu pertama tahun berikutnya. Nah, kemudian ini proses perubahan, tadi kan 3 bulan. Secepat-cepatnya selama 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Jadi perubahan tidak ada 3 faktor tadi. Ya, asumsi yang tidak sama dengan awalnya, kemudian penggunaan sifat tadi kecil, perkembangan yang tidak sesuai dengan rancangan KUA awal. Nah, ini dia disusul KPA, SKPD mengajukan kepada pemerintah daerah, ada peraturan kepala daerah, jadi KUA prioritas diulang lagi semua, RKA semua diulang. Jadi awal tadi proses diserahkan pada APBD, kepada DPRD oleh yang terhormat DPRD, ada penelitian anggarannya, kemudian klarifikasi perubahan, kemudian sosialisasi kepada masyarakat, tujuan raperda perubahan APBD, terjadilah perda perubahan APBD. Jadi ini proses perubahan. Kemudian itu saja, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.